Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kenapa alasannya atau sebabnya para kibin-kibin Habib itu mayoritasnya itu memiliki sikap-sikap yang arogan, dan ketika memanggil para ulama-ulama yang tidak satu pandangan dengan mereka, tidak satu pemikiran dengan mereka, mereka akan memanggilnya dengan nama saja. Dan tentu dari apa yang kita saksikan selama ini, tidak hanya dari kalangan Habib muda saja yang melakukan itu, bahkan Habib yang tua, Habib yang sepuh, tidak hanya Habib yang awam, bahkan Habib yang alim itu pun kurang lebih sama. Apa itu? Ketika mereka memiliki ketidaksukaan kepada tokoh tertentu, ya, kepada orang tertentu, dan ketika orang yang tidak disukai itu memiliki jabatan, maka buanglah jabatannya. Ketika memiliki gelar masyarakat, ya kiai misalkan, buang gelar kiainya. Kemudian ketika memiliki gelar sarjana S1, S2, S3, profesor, ataupun jabatan-jabatan yang lainnya, buang semua jabatannya dan panggillah dia dengan namanya. Contoh misalkan Kiai Haji Imaduddin yang melakukan penelitian atas nasabnya Ba'alawi itu, ya beliau kan kiai, ilmu beliau miliki, sudah tidak diragukan lagi, pesantren punya, murid santri pun banyak, kitab sudah berapa banyak yang beliau tulis. Nah, tapi oleh kalangan Habib muda, Habib yang tua, Habib yang setengah muda setengah tua, Habib yang alim, Habib yang bodoh, mereka semuanya itu serempak, kompak ketika memanggil Kiai Imad itu dengan sebutan Imad, si Imad gitu. Tidak hanya Kiai Imad, bahkan di tahun-tahun sebelumnya itu Kiai Ma'ruf Amin misalkan, si Ma'ruf. Nah, itu kan. Dan ternyata ini ditiru oleh kalangan kibin-kibinnya. Kenapa? Ya karena yang namanya kibin itu pasti adalah fotokopian dari majikannya. Dan ternyata itu bukan isapan jempol. Di Banten dulu ya, di Banten. Dulu misalkan setidak sukanya masyarakat Banten kepada seorang kiai, itu tetap akan disebut sebagai kiai. Ya kan? Lalu kemudian setelah efek itu masuk di Banten, nah mulai itu caci maki. Kemudian ulama-ulama yang tidak satu pandangan, tidak satu pemikiran, ya itu mulai dicaci maki, direndahkan, dan dalam memanggil, dalam panggilan sekalipun itu dipanggilnya dengan si Imad, si ini, si itu. Bahkan Abu Yamuh tadi itu sempat di beberapa tahun yang lalu itu foto beliau diedit, nah kemudian di dahinya itu dituliskan huruf kafaroh. Itu efek. Dan ternyata itu dituliskan dalam sebuah kitab. Kitab apa? Yang namanya Al-Fawaidus Saniyah, karya dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad, maaf ya. Silahkan Anda buka dan nanti akan saya tampilkan itu di layar. Ini di halaman 259, di sana dikatakan Thariqatu al-Abi Alawi
tarekatnya Ba'lawi itu. Man ta'ammalaha, barang siapa yang menghayatinya, arafa annaha hiyat tariqatul wusta al-mu'tadilah, maka dia akan mengetahui bahwa tarekatnya Ba'lawi itu adalah tarekat yang di tengah-tengah, allati la tungkar, yang tidak diingkari. Man ra'a tawadu'ahum wa zuhdahum wa faqrahum wa khumulahum wa salamata sudurihim syahida bidzalika. Dan barang siapa yang melihat ketawaduan mereka. Oh, jadi Habib-habib itu tawadu. Masyaallah. Wa zuhdahum, Habib-habib itu zuhud. Wa faqrahum, Habib-habib itu fakir. Wa khumulahum, dan Habib-habib itu nggak ada yang populer, nggak ada yang terkenal. Wasalamata sudurihim, dan Habib-habib itu hatinya itu bersih, salama, baik gitu. Hati-hati mereka itu baik. Maka barang siapa yang melihat ketawaduan dan sifat-sifat tadi yang disebutkan, syahida bidzalika. Dia akan menyaksikan itu semua. Itu semua seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini kaitannya dengan kibin ya. Dengan kibin. Waman sahiba ahadan la budda lahu min an yaqtadiya bihi walau fi ba'di syai' ala hasabil hali waz zaman. Dan barang siapa yang bersahabat, berteman dengan seseorang, ya maka dia harus mengikutinya, mengikuti sifat-sifatnya. Meskipun dalam sebagian hal, meskipun dalam sebagian perkara, ala hasabil hali waz zaman, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasi. Nah, maka wajar ketika Habibnya itu ya merendahkan orang-orang yang tidak dia sukai, kemudian menyebut dengan nama, kemudian dengan memanggilnya dengan nama, memanggilnya dengan binatang, memanggilnya dengan ini itu, diikuti sama kibin-kibinnya. Dan ini ada dalam kitab mereka loh. Ini ada dalam kitab mereka, dan silahkan untuk ditelusuri apakah apa yang saya sampaikan itu sesuai atau tidak. Ya, sehingga di sini ada sebuah pelajaran lah bagi kita semua, bahwasanya apa yang dilakukan oleh kibin-kibin itu yang merupakan cerminan dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang mereka kagumi. Almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ketika orang yang dia cintai itu suka caci maki, maka dianya juga akan suka caci maki. Ketika orang yang dia cintai itu suka merendahkan orang lain dan memanggil ulama dengan namanya saja, dengan panggilan si Imad, si Ma'ruf, si Durrahman, Gus Dur maksudnya. Adapun yang lainnya, itu wajar, nggak usah aneh. Kenapa? Tadi sesuai dengan isi kitab ini, seseorang yang bersahabat dengan orang lain, maka sifat-sifatnya itu akan nular. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.